Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi terakhir dari GLB, yaitu GJB, gerak jatuh bebas yang G ya. Kemarin sudah kita bahas tentang GLB dan GLBB. Masih ingat rumus GLBB ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT, plus jika dipercepat, min jika diperlambat. S sama dengan V0 T, V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Ya, masih ingat. Nah, rumus itu nanti dikembangkan di gerak jatuh bebas. Bila sebuah benda dilepaskan pada ketinggian tertentu dari tanah tanpa kecepatan awal, ingat ya. Kalau GLBB kemarin V0-nya tidak sama dengan 0, percepatannya tetap, A kecilnya tetap, tapi kalau ini V0-nya 0 ya, gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal, maka V0-nya sama dengan 0. Maka benda tersebut dikatakan mengalami gerak jatuh bebas. Terjadinya gerakan ini akibat adanya pengaruh percepatan gravitasi bumi terhadap benda yang arahnya menuju ke pusat bumi. Jadi gerak jatuh bebas itu V0-nya sama dengan 0. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini V0-nya 0. Jadi benda atau misalkan pot berada di lantai 2 atau di lantai 5, tiba-tiba kena angin jatuh atau kena kesenggol tangan manusia jatuh dari ketinggian tertentu, jatuhnya pasti ke bawah karena dipengaruhi gravitasi bumi. Sehingga di sini simbol S diganti dengan H ya. S-nya diganti dengan H. Sama-sama satuannya meter, tapi karena dia adalah gerakannya vertikal, maka diganti dengan H, ketinggian benda. Harga V0 sama dengan 0 karena tanpa kecepatan awal. Awalnya pot ini kan diem. Harga A-nya sama dengan G. Kenapa? Karena A dengan G itu satuannya sama, percepatan gravitasi nilainya 10 biasanya ya. Pengaruh jatuhnya ini kan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Dari gambar ini bisa dirumuskan seperti ini. Jadi persamaan GLBB kemarin adalah VT sama dengan V0 plus AT dipercepat, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat dipercepat, VT kuadrat plus sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Karena V0-nya 0 dan A-nya diganti dengan G, maka menjadi VT sama dengan V0-nya 0, A-nya diganti dengan D, menjadi sama dengan G kali T yang VT. S-nya diganti dengan H. Karena V0-nya 0, V0 kali T ya 0, sehingga jadinya H sama dengan setengah AT kuadrat, jadi setengah GT kuadrat, A-nya diganti G. VT kuadrat sama dengan, karena V0-nya 0, jadi 2AS, A-nya diganti G, S-nya diganti H, jadi 2GH. Jadi VT kuadrat sama dengan 2GH, atau VT sama dengan akar 2GH. Ini keterangannya. Contoh soal. Sebuah bola dijatuhkan dari sebuah menara dengan ketinggian 100 meter. Berapa ketinggian bola dari permukaan tanah setelah 1 sekon, 2 sekon, dan 3 sekon? Anggap hanya berharga positif. A sama dengan G 9,8. Ini diketahui 9,8 untuk G-nya ya. V0-nya 0, H0-nya 100 meter. Setelah 1 sekon, maka ketinggiannya rumusnya adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Atau H1 sama dengan H0 min setengah GT kuadrat. Sama dengan setengah kali 9,8 kuadrat dikali 1 kuadrat, karena artinya 1 sekon. Setelah 1 sekon dari ketinggian awal 100 meter, maka menjadi 100 dikurangi 4,9, 95,1 sekon. Kalau 2 sekon gimana ya? Tinggal T-nya menjadi 2 sekon aja. T-nya jadi 2 pangkat 2, hasilnya 19,6. Maka H2-nya sama dengan 80,4. Kalau 3 sekon, ya T-nya menjadi 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 9. Hasilnya 44,1. H3-nya 55,9 meter ketinggiannya. Jadi seperti itu ya. Bisa dilihat di halaman 113 materi ini ya.
Saya lanjutkan, nanti soal latihan dikerjakan setelah jam kedua. Gerak vertikal ke atas atau GVA. Kalau tadi GCB, yang G gerak jatuh bebas, yang kedua GVA. GVA ini V0-nya tidak sama dengan 0 ya, karena dia diangkat dulu ke atas. Gambarnya seperti ini. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awalnya V0. Di sini V0-nya ada kecepatannya sehingga tidak sama dengan 0. Dia dilempar ke atas, kemudian dia akan jatuh lagi ke tanah. Gerak vertikal atau gerak vertikal ke atas merupakan kebalikan dari gerak jatuh bebas. Kebalikannya ya, kalau vertikal kan ke atas, dilempar ke atas dulu. Misalnya benda dilempar dari permukaan tanah tegak lurus ke atas dengan kecepatan V0. Karena arah gerakan benda berlawanan dengan arah percepatan gravitasi, ingat ya, maka kecepatannya makin lama makin berkurang, betul ya? Sehingga pada titik tertinggi ini Vt-nya sama dengan 0. Pada titik tertinggi, benda sama dengan 0, ada berhenti. Dianggap benda ini berhenti pada titik B. Ya, pada titik B ini benda dianggap berhenti. Sehingga Vt-nya sama dengan 0. Kalau berhenti kan 0. Kecepatan akhirnya benda sama dengan 0. Sehingga bisa dirumuskan, didapatlah persamaan dari GLBB itu Vt sama dengan V0 min GT. Kenapa min? Karena dia berlawanan dengan gravitasi, sehingga min ya. Sama dengan tadi rumusnya, cuman yang asalnya plus jadi min ya. Kalau searah itu plus, kalau berlawanan nilainya min. H sama dengan V0 itu min setengah GT kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Pada posisi tertinggi atau tinggi maksimum, ini namanya tinggi maksimum di titik B ini, maka Vt-nya sama dengan 0. Sehingga kalau Vt 0, Vt sama dengan V0 min GT. Jadi Vt-nya 0, ini Vt ini, tambah IT. Maka 0 sama dengan V0 min GT. T itu waktu dari A ke B, dari titik A ke B ya, ke tinggi maksimum. Sehingga TAB sama dengan V0 dibagi G. TAB itu waktu yang ditempuh dari titik A ke titik B. Kalau TAC berarti 2 kalinya, tinggal dikali 2 gitu aja ya. Karena benda yang waktu yang dibutuhkan untuk naik itu sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk turun, sama ya. TAB sama dengan T maksimal. Maksimal itu T pada benda di titik tertinggi merupakan waktu mencapai titik maksimum. Untuk menentukan ketinggian benda, HAB sama dengan V0 kali TAB min setengah G TAB kuadrat ya. Sehingga HAB sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. V0 kuadrat dibagi 2G. Ya. Jadi ini rumusnya untuk menentukan tinggi maksimum. Kalau menentukan waktu pada saat titik tertinggi pakai rumus yang V0 per G. Kalau yang ketinggian maksimum bisa pakai rumus V0 kuadrat per 2G. Asalnya ini ya. Vt-nya kan 0 sehingga min dipindah jadi plus 2G. 2GH. Kalau hanya yang ditanyakan maka V0 kuadrat dibagi 2G dari rumus ini ya. HAB sama dengan H maksimal. Ini keterangannya. Untuk benda yang bergerak vertikal ke bawah dan kecepatan awal V0 persamaannya seperti halnya persamaan gerak vertikal ke atas tetapi bertanda positif ya. Kalau tadi GVA gerak vertikal ke atas, kalau GVB gerak vertikal ke bawah tinggal diubah plus saja ya. Contoh soal. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi 10, tentukan waktu untuk mencapai titik tertinggi dan tentukan yang B titik tinggi maksimum yang dapat dicapai benda. V0-nya 40, G-nya 10. Pada titik tertinggi Vt-nya sama dengan 0. Ingat, dianggap seakan-akan berhenti sehingga Vt-nya 0. Kalau Vt-nya 0 maka V0 masukkan nilai 40 min GT, G-nya 10, T-nya dicari, maka T-nya sama dengan 4 sekon.
Waktu untuk mencapai titik tertinggi nilainya 4 sekon. Tinggi maksimum pakai rumus Hmax sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. V0 nya 40, T nya 4 sekon, setengah, G nya 10, T nya 4. Atau pakai rumus yang ini juga gak apa-apa, bisa pakai rumus ini ya. Sama saja hasilnya. Hasilnya adalah 80 meter. Nanti kamu buktikan bakal pakai rumus ini kan V0 nya 40 ya. Hasilnya sama enggak? Demikian anak-anak, materinya sudah habis, jadi besok sudah masuk ke bab 3. Sebelum bab 3, persiapkan dulu untuk PH yang ketiga. Nanti saya umumkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan contoh latihan soal AKM boleh, dan soal UPM. Terima kasih.